Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah la nikmatil islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Sekarang bicara tentang kegagalan, keinginan kita yang tidak terwujud dengan yang terwujud. Jujur gagalnya saya atau keinginan tidak terwujud saya lebih banyak daripada suksesnya gitu. Seluruh bisnis saya banyak gagalnya, ketipu lebih banyak daripada suksesnya. Tapi kenapa saya bisa happy? Nah itu dia. Jadi dan ini saya ngajarkan ke anak saya. Sekarang dia SMPTN ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dengan meluluskannya. Dan ketika tidak lulus pun, istri saya udah khawatir, gak masalah sob. Jadi saya ajarkan ke anak saya, saya bilang ayah ini banyak gagalnya daripada suksesnya. Kadang-kadang manusia terlahir kan, lihat ya, saya punya kakak di Bogor itu banyak beruntungnya aja, apapun beruntung, apapun, saya tuh banyak gagalnya gitu. Tapi alhamdulillah kehidupan saya lebih baik daripada kakak saya. Dan saya juga lihat dari keluarga istri saya juga sama, ada seorang kakaknya beruntung aja, apapun kelihatan nikmat terus gitu. Ya, tapi gitu nggak apa-apa. Jadi intinya apa? Tidak serta merta yang gagal, sering gagal adalah yang kurang sukses hidup, enggak tergantung daripada kita menyikapinya. Dan tadi saya baca alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Ketika saya gagal, kenapa saya tidak pernah stres, tidak berusaha tidak stres dan tidak pusing, tidak gimana? Kenapa? Meskipun gagal, tahu saya masih bisa makan gitu. Saya masih bisa jalan, saya bisa kemana-mana, usaha saya masih jalan. Contoh bisnis sekarang udah 5 tahun ini omset saya drop habis-habisan gitu. Tadinya di atas dapat 2,5-5 M sebulan, sekarang turun sampai tinggal 200 juta. Sekarang kecil kali. Stres gak juga. Biasa-biasa aja tuh masih bisa makan, bisa makan. Apa yang bisa stresin? Intinya tidak berubah kok kehidupan ini. Malah ketika saya banyak kerjaan, banyak juga ketipunya gitu. Banyak juga stres, tambah stres juga sob. Sampai sholat juga lupa, segala macam-macam, keluarga juga kurang, meskipun bisa kemana-mana gitu. Tapi itu dia. Jadi gagal itu, ini nasihat bagi anak saya. Kalau gagal, kita cari takdir baru lagi. Jadi saya tidak saya di muka saya ke anak saya biasa aja, saya terapkan muka standar dulu. Malah saya nasihatin, Dek, kalau gagal biasa, kalau ini bersyukur udah. Yang penting kita udah usaha, dia udah usaha habis-habisan, dia udah berdoa, sholat malam, ya udah selesai. Jadi intinya itu, kalau gagal kita cari lagi. Kenapa tidak stres, itu dia. Jadi saya kalau gagal pun saya mencari hal-hal yang baru lagi, cari takdir yang baru lagi. Itu yang menyebabkan saya tetap optimis. Dan ketika saya bermimpi, saya bermimpi tidak pernah di stop gitu. Mungkin contoh ya, anak saya gitu, anggaplah gara-gara tidak ke UB tidak sukses, enggak gitu. Di mana-mana masih bisa untuk raih sukses. Harapan dia kan di UB gitu. Kakaknya itu lebih beruntung, bayangin. Kakaknya kepintarannya tidak sama dengan adiknya, tapi dia langsung diterima jalur khusus, dia undangan. Padahal biasa masuk ke teknik ini perkotaan, tata kota gitu. Planologi cukup susah gitu. Dan dia kok mudah banget gitu. Sedangkan adiknya kemarin masuk jalur undangan tapi tidak lulus gitu. Sekarang SMPTN. Dan ya nggak apa-apa, kalau gagal ya, kalau memang nanti kedepannya minta negeri lagi, saya coba jalur mandiri, ya udah. Kayak pikir tanya, Anda kan kalau sampai gagal di SMPTN terus pasti biaya keluar banyak, di mandiri kan pasti keluar banyak, minimal 50-60 jutaan lebih, mungkin 100-an gitu. Stres enggak juga, ada uang enggak juga gitu. Minta sama Allah, itu jadi intinya. Kalau nggak bisa di negeri segala macam-macam, ya ambil swasta, apa susahnya gitu. Tuh, besok lagi nyoba lagi, saya ajarkan ke anak saya sesiap itu sob. Kapan hari waktu dia gagal di undangan, nggak masalah, nggak usah takut, nggak usah gimana, kita cari terus-terusan, kita usaha seoptimal mungkin. Kalau nggak mampu ya udah takdirnya. Kalau gagal di takdir yang satu, kita cari yang tadi yang lain. Anda kegagalan, kadang-kadang kita akan merasakan sukses ketika kita sering gagal. Jadi kalau kita sering gagal, kita sering gimana, kita akan setiap sukses sedikit kita bisa syukuri. Jadi mensyukuri itu luar biasa sob. Dan saya sekarang ini itu tadi paling sebagai orang tua paling kita bisa doa aja ke anaknya, mudah-mudahan kedepannya bisa diterima dengan baik. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi saya harus kuatkan mental anak saya, bukan karena gagal, bukan karena salahnya dia gitu. Yang penting udah berusaha gitu. Jadi intinya itu sob. Jadi sukses itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Ini salah satu contoh saya. Ini saya dulu di penerbangan, saya paling tidak disukai oleh bos saya gitu. Karena apa coba? Saya tuh orangnya nggak pernah takut gitu. Jeleknya saya coba bayangin ya. Pilot belum punya pager, saya udah punya pager 4 gitu. Baru 4
bukan PJ itu baris kecil loh. Pilot untuk 1, 2 gitu, saya udah 4 gitu. Pilot kapten saya teknisi loh sob. Terus kapten belum punya handphone, saya udah punya handphone yang gede itu loh, yang kalau ngelempar anjingnya kelengar gitu. Udah duluan saya punya. Kenapa? Karena saya berbisnis. Jadi saya kerja di Merpati waktu itu. Saya punya bisnis juga. Saya pimpin perusahaan di keluarga. Ya udah sambil saya kuliah gitu, manajemen industri. Itu yang terjadi gitu. Jadi saya kan, karena saya bisnis kan saya ada uang gitu. Nah, bos saya itu coba menghambat saya dengan berbagai cara gitu. Salah satu contohnya adalah saya tidak diikutkan sekolah rating ya. Jadi kalau pesawat itu ada ratingnya, tidak diikutkan, padahal saya sudah lulus A1 dulu dan A4 gitu, engine dan untuk general license-nya. Sosialnya saya nggak diikutkan, nggak disekolahkan, nggak apa-apa, 2 tahun 3 tahun dari sekolah nggak masalah gitu. Pas tahun keempat, pas saya lagi kuliah, lagi libur segala macam-macam, dan saya lagi pacaran dengan istri saya, kebetulan sekolahnya di Surabaya, saya bilang, kenapa saya nggak disekolahin? Loh, karena nggak masuk sekolah di situ, saya hanya naik ke atasannya lagi, dari kepala seksi naik ke kepala bagiannya. Kita bilang, Pak siapa, lupa namanya itu saya, Pak siapa itu ya, Pak saya kenapa saya tidak didaftarkan sekolah, saya bilang. Sedangkan yang didaftarkan sekolah yang tidak punya general license, seandainya lulus pun tidak mungkin dapat rating. Saya kan udah ada general license. Loh, masa kamu punya? Katanya kamu nggak punya nih. Akhirnya apa, saya disekolahin. Oh ya udah, kalau ikut deh gitu. Sudah ikut general license, udah ikut sekolah, saya nomor 2 lagi terbaik di sekolah. Saya nggak pernah belajar gitu. Karena dulu saya pernah belajarnya di JMF dulu, bongkarin pesawat gitu, jadi ngerti gitu. Nah, ketika saya lulus, sekolah lulus nomor 2, pas tiap ujian saya dilewatkan. Ada ujian Poker 28 saya dilewatkan, ini nggak dilewatkan. Akhirnya saya datang lagi ke atas lagi. Kalau kepala seksinya ngehambat, saya naik ke atas gitu. Pak, saya bilang, kok saya nggak diikutin ini ujian, padahal ujiannya besok sob. Orang biasanya kalau saya kan ngarepin ya, kok nggak diikut-ikutin? Biasanya orang gitu sebulan udah belajar soal segala macam-macam. Saya loh, besok mau ujian, saya 2 hari lagi mungkin ya, saya baru ngadep ke atas saya, karena saya nggak dipanggil-panggil kepala seksinya. Dia bilang, Pak, saya udah 2 kali gini kok nggak dipanggil-panggil saya untuk ikut ujian ke Poker 28 gitu. Akhirnya, loh kamu udah ini saya terbaik Pak tuh. Saya sudah punya general license, saya udah terbaik, lulusannya nomor 2, kok nggak diikutkan? Kalau gitu ikut besok katanya. Jadi ujian nggak persiapan, ujian besok. Akhirnya apa? Lolos juga, alhamdulillah. Jadi saya udah di antara teman-teman yang punya rating duluan, license duluan, di antara 90 orang mungkin di angkatan saya, mungkin saya salah satunya dari 5 orang pertama itu. Akhirnya alhamdulillah saya bisa terbang kemana-mana. Jadi kalau makan pagi di Jakarta, makan siang di Padang, tidur di Medan. Enak sob zaman dulu ya. Ya karena saya punya ratingnya gitu. Jadi kalau di bawah itu pesawat itu tanggung jawab saya, kalau di atas tanggung jawabnya kapten dulu. Zaman dulu teknisi itu jarang sob di berbagai daerah. Maka harus ada airborne mekanik atau mekanik terbang lah gitu. Dan saya salah satunya. Jadi gagal tuh nggak masalah sob. Dihambat orang nggak masalah, nggak ada bisa hambat. Sekolah atau apapun pendidikan Anda, kalau yang penting ada niat baik dan kesungguhan gitu. Insya Allah Anda bisa lebih sukses dari saya doakan. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.